mencilat, hebat. Jadi orang jangan terlalu mencilat. Ya, lo bilang, lo yang mengklaim, lo yang memulangkan 9 orang dari Kamboja. Enggak bro. Ya, yang memulangkan itu adalah Bu Marni selaku petugas BP3 ini. Ya, lo enggak sepatutnya dibilang aktivis. Lo adalah orang-orang yang mencilat. Ya, mencilat. Ya, sosok membantu, sosok bilang, aku kenalkan sama jenderal. Jenderal apa yang kau bilang? Tapi ternyata nol hasilnya. Ya, gue cuma mau bilang, jangan pernah bawa orang kalau lu nggak bisa memulangkan seseorang dari Kamboja. Ya, lu tinggal di Kamboja tapi lu nggak pernah melakukan apa-apa. Lu manusia bertopeng. Lu sangat berbahaya. Serius. Halo brotherku, sehat-sehat ya. Sebetulnya gue tuh nggak pengen banget nanggepin yang kayak begini tuh nggak penting. Cuman karena lu udah sebut-sebut nama, jadi oke lah ya. Maksud lu video yang ini ya? Coba deh lu denger baik-baik. Di video ini ada nggak gue ngeklaim kalau gue yang pulangin mereka? Lanjut nih ya, tadi kan lu bilang gue mau kenalin orang, mau apa ke jenderal apa gitu. Nih, lu tengok baik-baik isi chat gue ya. Nanti lu bisa tanya sama Ibu Marni. Chat gue ini sama siapa? Pasti Ibu Marni tahu. Nih, lu yang pertama lihat. Ini chat gue sama Bapak Rinaldi Rusman. Tanya sama Ibu Sumarni, Bapak Rinaldi Rusman ini siapa? Terus ini juga chat gue sama Bapak Mangiring. Mungkin Ibu Marni juga tahu Pak Mangiring ini siapa. Terus ini juga chat sama salah satu staf dari KP2MI, Mas Angga yang bantu proses mereka. Jadi gue nggak pernah bilang kalau gue yang proses, karena mereka tuh proses sendiri. Mereka pulang dengan uang mereka sendiri. Dan mungkin juga lu pengen tahu, ini chat gue sama Bapak Kepala Balai BP3NI Sumatera Utara, Bapak Herold. Di sini kita sedang berkoordinasi untuk memulangkan satu jenazah orang Medan. Bantu doa ya, mudah-mudahan lancar ya bro ya. Gue juga nggak pernah melabeli atau mengklaim kalau diri gue ini adalah seorang aktivis atau relawan. Enggak. Gue nggak pernah bilang gue aktivis, gue nggak pernah bilang gue relawan, tapi gue konten kreator. Kalau pulang memulangkan, emang sih gue nggak pernah mulangin orang, nggak pernah sama sekali. Gue nih cuma rakyat jelata biasa bro, gue bukan siapa-siapa, gue nggak punya orang-orang kuat di belakang gue. Jadi ya gue jujur, gue nggak pernah mulangin siapa-siapa pun dari Kamboja. Terus bro, please banget nih, gue pengen belajar deh. Lu kan relawan, lu kan aktivis, ajarin gue dong gimana cara jadi relawan, jadi aktivis yang baik. Apa harus bikin konten nyenggol-nyenggol orang, jatuhin orang gitu. Karena gue lihat bukan sekali 2 kali lu bikin konten yang sebut-sebut nama gue, tapi gue nggak pernah gubris. Gue nggak masalah, it's okay, selagi lu happy. Tapi kalau kayak gini, kalau kelihatan sama Ibu Rike di Pitaloka, kira-kira dia malu nggak sih punya relawan kayak gini? Indomaret menjual produk Indonesia. Sihu. Guys, di Kamboja ada Indomaret nih. Gua mau masuk nih, mau beli Indomaret. Ada Indomaret. Hello. Wah, ini guys. Indomaret nih, produk-produk Indonesia. Nih ada Indomie. Ini ada spaghetti. Wah, sekarang Indomaret aja udah buka di Kamboja. Ini tepatnya di samping Holiday Palace, di depan Nanhai Hotel, deket Sihu. Ini ada apa aja ini produk Indonesia? Semuanya ini produk Indonesia. Ini harganya $1. Ini mie tuh. Oh, ini bubur. Tuh sampai bubur-bubur aja ini ada di sini, guys. Gila, ini Gaga. Ini harga Indomie di Kamboja berapa nih? Ini Gaga nih, Gaga. Nih. Oh iya tuh ada saus juga, tuh saus Indonesia. Tuh, wah semuanya ini Indonesia nih. Tuh, bener-bener ini. Gila udah sampai mendunia produk kita guys. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Tuh boneka-boneka. Nih produk Indonesia semua. Bang Kambodia. Oh Kambodia ini penunggunya. Oke. Tuh bener-bener tuh produk Indonesia. Iya kan? Wah bener tuh. Gila, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Sampai produk Indonesia nih sekarang Indomaret aja buka di
Kamboja. Oke guys, kita belanja dulu ya. Nih ya. Nih sampai kayak gini. Jangan lupa mampir di Indomaret KPS. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, kita masuk ke segmennya apa guys? Segmennya Kamboja ya. Ini ada kabar terbaru lagi dari Kamboja. Ini mohon maaf klarifikasi saya katanya gitu guys. Waduh. Nah, kita lihat ya, dan ada beberapa juga info dari Miss Yuni ya. Nah, kita lihat seperti apa. Buat kalian yang baru mampir, terima kasih banyak. Dan jangan lupa nih, bantu subscribe ke Kevin, supaya kalian gak ketinggalan nih update terbaru tentang yang lagi viral, termasuk tentang Kamboja. Mungkin aku sudah pernah buat ya sebelum-sebelumnya, bisa kalian dilihat di beranda aku guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat keluarga besar Indonesia Seraya beserta Prabowo Subianto, di sini saya mau klarifikasi tentang video minta-minta tolong di Kamboja. Dan soal video itu bukan soal mengolok-ngolok korban di Kamboja. Dan di video-video itu bukan hanya saya yang membuat video gitu, masih ada. Di sini saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu hanya hoax, jadi gak usah percaya. Makanya kalau jadi orang gak usah percaya, lihat aja kronologinya gimana, baca bionya, gak usah asal-asal komen, tangkap aja gitu. Gua minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh Indonesia Raya dan Prabowo. Aku minta maaf dan mohon maaf lahir batin. Semoga kalian makin sukses sekali. Saya kan kenal. Nah, ini ada juga nih, kenal cowok di FB baru 2 bulan, PMI Hong Kong sudah telanjang, kehilangan uang 30 juta, punya hutang bank, waduh, paspor digadaikan, kok rubut mau nutup sampean cena, waduh. Nah, kita lihat seperti apa ya. Cowok di FB gitu, Miss. Kenal cowok di FB terus ya singkat seiring jalannya waktu, ya gitulah sampai minta lanjut ke nomor WA gitu kan, awalnya info kan, terus lanjut ke WA gitu. Oke, habis uang berapa? Ya dia kan ngakunya sama saya kerja di perusahaan asing di Layaran. Lombok sana, layaran gitu. Di Lombok. Di Lombok. Iya Lombok. Oke, sekarang pertanyaan saya, habis uang berapa dulu? Sekitar 20 juta Miss kemarin. Kenal berapa lama? Wow, 20 juta. Kenalnya Berapa lama? sekitar Seminggu, 2 minggu? 2 bulanan gitu. 2 bulanan. Terus kamu sudah bajunya dilepas nggak? Pernah nggak? Sebelum kamu cerita itu penting banget. Waktu visian malam itu, ngajak visian, dia nyuruh saya buka gitu ya. Intinya kamu sudah buka baju, kehilangan uang 30 juta. Iya. Oke. Ngongkosin helikopter dia, Miss. Oke. Saya pikir kan udah di situ tuh udah selesai gitu kan, perjalanan ngongkosin dia ke helikopter ke darat gitu kan. Lama ini kayaknya minggu lalu lah saya ada kirim 1.500.000 Miss. Karena kan dia bilang ya gak apa-apa asal ada pemasukan aja dulu, bukti tanda keseriusan katanya gitu. Ya karena kayak lagi-lagi gitu Miss, kalau saya nggak ini mau ini ngancam nyebarin video visian yang saya bugil itu loh Miss. Oke. Kan saya di sini posisi punya hutang bank juga ya, paspor udah saya gadein ke rentenir ya buat nambah-nambah ongkos yang kemarin saya kirim buat dia itu, Miss. Oke, intinya kamu tahu nggak kalau kamu ditipu? Iya, makanya sekarang saya nggak gubris dia itu ya gitu. Karena sudah lihat videonya Miss Yuni. Iya. Oke, bagus kalau kayak gitu. Berarti kan dia pindah dulu, dia dari Sumatera dulu di Singapura, habis itu pindah di mana di Lombok. Bukan. Ini Lombok yang terbaru, kamu itu yang terbaru. Ini Papua, Kalimantan. Berarti kamu itu yang terbaru, sayang. Lombok ini yang terbaru. Karena dia sudah tahu. Dia juga nonton YouTubeku, sayang. Itulah saya selalu bilang berhati-hati. Kenal laki-laki kenapa harus lepas baju, sayang? Tahu nggak? Kamu itu ditonton oleh ribuan orang. Saya juga nggak tahu, Miss. Saya begitu luluh sama dia. Bukan lulu, karena kamu itu kesepian. Benar nggak? Iya sih, komunikasi dengan di rumah ya. Ini kacau, nggak pernah ada ini susah komunikasinya. Oke, saat kamu visian nggak pakai baju itu gimana? Reaksi dia seperti apa? Ya gitu ya, dia kayak orang yang lagi
onani gitu, Miss. Tahu nggak? Kayak gitu loh, Miss. Tahu nggak? Kamu nggak pakai baju itu ditonton oleh puluhan orang di dalam penjara. Posisi gelap kan? Iya. Jadi kamu tuh ditonton banyak orang di situ, sayang. Kan waktu saya ini, kok kamu curang, kalau cuman aku yang ada wajahnya, kamu enggak, cuman gelap gitu kan. Saya pernah nanya gitu, Miss. Terus jawaban dia, karena nggak boleh. Iya, dia bilang nggak boleh oleh perusahaan gitu. Betul, karena kamu lagi ditonton oleh banyak laki-laki di sekitarnya. Mereka lagi ngetawain kamu. Maka dari itu jangan vici, nggak pakai baju. Ngerti nggak? Iya, Miss. Ditonton puluhan orang. Uang melayang, paspor kamu gadein, bener nggak? Iya. Aduh, benar-benar ya ini para perempuan kenapa mudah banget terpercaya dengan orang-orang seperti ini ya. Ya benar kata Miss Yuni tadi, karena kesepian, jadi ketika ada orang datang ya, kayak ada perhatian nih, jadi sehingga orang ini tuh, si cewek ini mau aja melakukan apapun asalkan dia nggak kesepian lagi gitu guys ya. Benar kata si Miss Yuni, dan ini jadi pelajaran kita semua ya. Kalau hal-hal seperti ini tuh ya, apalagi tadi suruh melepas baju itu, ya ampun, itu jangan sampai, itu biasanya jebakan maut guys ya buat kalian ya. Ini pelajaran penting buat kita semua gitu, untuk berhati-hati apapun ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang baru kenal, maksudnya kita jangan mudah terpercaya gitu ya, apalagi ini kan mungkin belum belum pernah ketemu, belum mengenal secara ini gitu ya, apalagi hal-hal yang kayak gitu, aduh please ya, jangan pernah mau ya. Ini buat pelajaran kita semua ya. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa info ini? Dan kita scan dulu videonya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian mau request bahas apa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.